kami hormati, hari ini Sabtu 18 Juni 2022 bertepatan dengan 18 Zulqa'dah 1443 Hijriah, dilangsungkan acara wisuda Purnawiyata Angkatan Ketiga SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo tahun ajaran 2021-2022. Acara yang pertama, pembukaan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara ini kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti kirab pimpinan beserta wali kelas SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Kepala sekolah beserta jajarannya dipersilahkan memasuki ruang prosesi wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Atala Fahri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah 1 dan 2 Sidoarjo, yang kami hormati pula Bapak Ibu wali siswa SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita senantiasa aturkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua minaz zulumati ilan nur, yakni berupa syariat agama Islam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kalian semua mengikuti wisuda Purnawiyata angkatan ke-3 SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo tahun ajaran 2021-2022. Lewat perjalanan waktu yang telah kita lalui bersama dalam suka dan duka, kebersamaan kalian telah membawa SMP sekolah ini menjadi sekolah yang unggul, berkarakter dan berbasis nilai-nilai Islam. Yang akhirnya pada tanggal 18 Juni ini saya akan melepas kalian semua untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Saya tidak banyak waktu dalam sambutan ini, saya hanya berpesan yang pertama, anak-anakku sekalian, jagalah sholat kalian dimanapun kalian berada. Yang kedua, pesan saya, jagalah alma mater SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo ini. Meskipun kalian semua sudah tidak belajar lagi di SMP Muhammadiyah 10 ini, tetap jagalah nama baik sekolah. Insya Allah dengan ilmu yang telah kami ajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru menjadi bekal kalian semua untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir, saya cuplik dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah mister, insinyur dan lain-lainnya, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kepada Bapak Ibu wali murid siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, kami sampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam semua program dan kegiatan sekolah selama ini. Selamat kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo yang telah menyelesaikan pendidikannya. Kami senantiasa berdoa untuk kalian semua menjadi generasi yang berkarakter dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal pesan-pesan yang telah saya sampaikan tadi untuk kedepannya.
billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo yang diwakili oleh Bapak Nur Wahid Supriyanto. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan hingga detik ini. Kita diberikan kesehatan, waktu luang, dan kebahagiaan yang kita rasakan ini atas kelulusan anak-anak didik kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta kita yang ittiba pada sunnah-sunnah beliau. Yang kami hormati Bapak Muflih selaku Sekretaris Majelis Dikdas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian dari Kepala SMA Muhammadiyah Sidoarjo yang mewakili, Ibu Nana dari SD Muhammadiyah 2, kemudian Bapak Kepala Sekolah Pak Mungkir sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, serta Dewan Guru. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Murid SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo serta anak-anakku yang saya banggakan. Kami mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku kelas 9 SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Kebanggaan dan kebahagiaan yang kalian rasakan pada hari ini bukan hanya milik Bapak Ibu kalian, kami juga dari Perserikatan dan teman-teman SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo merasa bangga atas prestasi yang anak-anakku capai. Perlu diingat bahwa prestasi yang kalian capai ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu ada doa-doa dari Bapak Ibu kalian, doa-doa para guru yang setiap hari insya Allah memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa melampaui selama 3 tahun di pendidikan di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi kepada para wali murid sehingga kebahagiaan yang kita rasakan ini dapat kita rasakan pada hari ini. Terima kasih kepada Dewan Guru, Bapak Mugir, Kepala Sekolah atas kerja prestasi di SMP Muhammadiyah 10 ini sehingga menjadi bagian dakwah di bidang pendidikan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Pesan kami pada anak-anak, tetaplah dan peliharalah pembiasaan yang Bapak Ibu guru kalian ajarkan. Jaga sholat kalian dan patuhi nasihat orang tua. Terakhir kami berdoa, semoga anak-anakku berhasil di tingkat pendidikan berikutnya dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari tiap langkahnya menuju cita-cita kalian. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pidato ilmiah oleh Bapak Dr. Andes Muflik Hashim, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Pak Mughir selaku Kepala SMP Muhammadiyah 10 ya, dan beserta jajaran. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Sidoarjo Kota Pak Wahid. Yang saya hormati Kepala Semamda ya, dan yang mewakili Kepala SD Muhammadiyah 1 Pak Saiful, dan Kepala SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo Bu Nana yang saya hormati, dan anak-anakku wisudawan ya, Purnawiyata ketiga SMP Miosi ya, yang sangat saya banggakan. Orang tua, ibu, bapak kelas 9 SMP Miosi yang sangat saya hormati. Tiada kata yang paling indah hari ini kita ucapkan selain syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena curahan nikmat rahmat itu tercurah pada kita hari ini di majelis ini, di tempat ini, di gedung ini. Kita bersama-sama menyaksikan pelepasan anak-anak kita yang katanya Pak Kepala Sekolah tadi anak-anak hebat. Anak hebat yang hari ini kita lepas sebagai siswa SMP Muhammadiyah 10 itu suatu saat akan menjadi pemimpin di Indonesia, bahkan mungkin pemimpin di dunia, dan itu saya yakin. Oleh karena itu ya boleh tepuk tangan, iya. Boleh tepuk tangan. Oleh karena itu saya bangga dan saya bersyukur SMP Miosi bisa melepas ya, mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelatenan, sehingga hari ini mereka sebanyak 50 siswa ini dilepas untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Harapan kita, doa kita semuanya agar kalian semua menapai hidup ini dari jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan mungkin suatu saat kalian sudah bekerja, menjadi orang dewasa, menjadi pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu pesan saya, taati, ikuti, ingat-ingat sesuatu yang sudah diajarkan oleh guru-guru di SMP Miosi ini. Miosi itu sebutan yang paling indah di telinga saya ya, Miosi ya. Mio itu M itu Muhammadiyah, IO itu 10 ya, 10 Si itu Sidoarjo. Saya tidak tahu ini siapa yang membuat istilah ini, perlu dapat penghargaan itu ya. Baik, izinkanlah saya akan ke sana, boleh ya nih ya, supaya saya dekat dengan kalian dan kalian tidak boleh tegang. Kalian kini bahagia, mau jadi kemanten kok tegang-tegang, ini gimana ya? Ya, jadi kamu bahagia, kamu senang hari ini, tapi jangan bersenang-senang ya. Kalau bersenang-senang nanti terlalu berhura, nanti lupa bahwa hari esok itu kamu akan menapaki kehidupan yang lebih berat lagi. Tapi tidak usah khawatir, bekal dari SMP ini akan membawa kamu ke tingkat yang lebih tinggi, itu lebih enjoy, lebih bahagia, lebih menyenangkan. Hidup ini sebenarnya enak, bahagia, tidak ada yang menderita kalau kamu terus mengikuti ajaran-ajaran agama Islam ya. Baik ya Bapak Ibu, terutama yang di belakang itu semua ini bapak ibunya ya, bukan ibu saja ya. Orang tuanya itu diundang bapak dan ibunya. Oh satu ya. Coba yang bapaknya yang datang, yang bapak kandung loh, bukan bapak angkat ini ya. Bapak kandung angkat tangan ya. Luar biasa Bapak, 1, 2, 3 ya. Saya ini pernah jadi bapak tapi tidak pernah datang kalau diundang-undang begini ya. Jenengan adalah bapak yang bertanggung jawab. Tidak bikin anak saja, tapi mengantarkan anak ke sini itu sudah kebanggaan ya. Saya yakin bapak-bapak itu, karena umumnya itu biasanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu enggak usah tepuk tangan ya kan ya. Sudah biasa ya, terapotan ibu ini ibu ya kan. Kenapa tidak bapaknya ya? Bertanggung jawab segala-galanya ya. Nah, berbahagialah kalau ada yang bapak ibunya datang. Enggak ada ya? Enggak ada karena kursinya enggak cukup ya.
Kalau suatu saat nanti wisuda itu bapak ibunya datang, saya suka Pak. Karena kebahagiaan anak itu juga kebahagiaan orang tua ya. Terima kasih bapak-bapak. Tapi dengan ibu-ibu yang hebat saya juga terima kasih ya kan ya. Saya beri judul ceramah saya ini mendidik dan mempersiapkan buah hati cakap di zamannya. Baik, jadi pendidikan ini kamu ini disiapkan untuk 15 atau 25 ya. Menurut saya itu 35 sampai 40 tahun itu umur yang paling hebat, yang paling enak untuk menjadi orang sukses. Sekitar 40 tahun. Saya yakin kok di antara kalian itu kalian mungkin ada yang mencibir bilang, aku jadi opo sekolah anak suko ya kan. Jadi opo. Ternyata anak yang mungkin dianggap malas ya, anak yang dianggap tidak pintar, anak yang dianggap tidak begitu berprestasi, tapi dia menjadi pemimpin dia. Kamu pernah ingat siapa penemu ini nak ya? Masya Allah ganteng ini siapa? Coba sini nak. Pak, siapa ibunya? Siapa? Bapaknya apa ibunya dia? Wah, persis Menteri BUMN itu. Kayak Erick Thohir ini coba ya. Ganteng sekali, Masya Allah. Siapa nak tadi? Thomas Alva Edison, luar biasa. Kamu pernah tahu cerita Thomas ini? Saya cerita sedikit. Kurang tahu. Oh, kurang tahu, sudah lah ya. Ya, nanti saya beritahu nak ya. Kamu maju nanti saya beri uang ya, 5.000 ya nanti ya di sana aja ya. Di sana dulu ya. Tepuk tangan itu siapa namanya? Atta. Oh, Atta Halilintar ya. Saya cerita sedikit tentang ini ya. Ini ada hubungannya dengan peran orang tua dalam mendidik dan mempersiapkan buah hatinya, cakap pada zamannya. Thomas Alva Edison itu orang Amerika, waktu kecilnya namanya Tommy. Nama Tommy. Dia sekolah di SD, ketika kelas 5 SD itu dia dianggap gurunya itu sangat bodoh, nakal, gak bisa diatur ya. Sehingga gurunya tidak bisa mendidik. Suatu saat rapat guru dipimpin oleh kepala sekolah bahwa Thomas atau Tommy ini itu harus dikeluarkan karena mengganggu temannya ya. Setelah dikeluarkan, ketika mengeluarkan Tommy atau Thomas ini, itu dia diberi surat oleh kepala sekolahnya. Surat namanya apa ya? Surat supaya anak itu keluar, dikeluarkan dia. Nah mudah-mudahan di SMP tidak ada yang dikeluarkan kan ya. Dikeluarkan karena nakal, karena dianggap bodoh, nakal, mengganggu teman dan sebagainya dia. Kemudian oleh kepala sekolahnya itu diberi surat Pak, suratnya dititipkan Tommy, Tom ini kasihkan mamamu ya, nanti tapi jangan dibuka surat ini, dibuka hanya oleh mama atau ibumu ya. Tommy pun pulang membawa surat itu, kemudian ketika di rumah diberikan surat itu pada ibunya itu ketika membuka itu langsung Pak terkejut, seketika menangis waktu itu ya, karena ternyata surat ini isinya anaknya itu dikeluarkan. Terus Tommy tanya kepada ibunya, ada apa ibu kok begitu terkejut membaca? Tidak apa-apa nak Tom, kamu anak hebat, kamu itu anak pintar, gurumu tidak mampu mendidik kamu terlalu pintar, oleh karena itu mulai besok kamu tidak perlu sekolah nak. Coba itu, seneng Tommy, hore gak sekolah begitu ya. Karena di sekolah terlalu banyak kekangan, aturan ini. Padahal Tommy ini anak hebat ternyata, anak berkebutuhan khusus, semacam anak autis begitu ya, seperti Pak Habibie, tahu Habibie? Yang saudara itu ya, orang pinter di Indonesia dan pernah menjadi presiden ketiga itu karena hebatnya Habibie itu ya. Nah Tommy itu kemudian tiap hari itu hanya sekolah di rumah, dan ibunya yang hebat itu, ya ibu yang hebat itu karena sabar, ikhlas Pak, tidak tersinggung dengan pihak sekolah. Kemudian Tommy itu diberikan buku Pak, baca buku sampai umur kira-kira kelas 5 itu ya, umur 12 ya, umur 12 tahun itu kemudian ya, kesukaannya Tommy itu ternyata baca buku. Kemudian itu masuk lab, kemudian dia suatu saat dia menemukan Pak di lab dan akhirnya dia menemukan sesuatu percikan cahaya yang itu yang menjadi ini ya. Jadi karena Tommy lah Indonesia, dunia ini menjadi terang benderang ya. Kemudian Pak, Tommy kemudian penemu ini, singkat cerita Tommy umur 32 tahun kira-kira sudah bekerja di perusahaan begitu, ibunya meninggal Pak.
ibunya meninggal itu suatu saat Tommy itu buka-buka laci di kamar ibunya. Jadi sorokan meja itu ada laci begitu. Itu dibukalah surat itu. Ternyata surat ini surat ketika Tommy kelas 5 umur 12 tahun. Kira-kira 20 tahun yang lalu itu baru terbuka itu. Begitu Tommy melihat surat ini dia nangis sejar-jarinya. Kemudian dia mengatakan, kalau bro, ibu kau terlalu hebat ibu. Kalau tidak ada engkau mungkin saya tidak seperti ini ibu. Andaikan kau hidup lagi, saya akan menyembah kau. Itu hebatnya ibu Pak ya. Sehingga Pak waktu itu andai kata kalau ibunya bukan orang hebat, sabar, tulus mendidik anak, tidak ada lampu ini Pak. Jadi itu cerita tentang Thomas Alva Edison waktu kecil. Sehingga kalau kamu sekarang dianggap tidak mampu, tidak pinter, tidak dalamnya jelek, nilainya matematiknya jelek, bahasa Inggrisnya gak iso, sing iso mek olahraga tok ya. Iya kan, jak olahraga seneng ya. Guru yang paling disuka olahraga, guru yang paling tidak suka mesti matematika ya kan ya. Bahkan apa saja. Oleh karena itu hargai Bapak, anak-anak ini punya potensi yang hebat, sehingga kalau potensinya ini digerakkan, dididik di sekolah yang tepat, maka dia akan menjadi buah hati yang cakap pada zamannya. Itu untuk anak-anak ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu? Silakan lanjut ini ya. Ya, ternyata di samping matematika, IPA sebagainya itu yang paling penting itu tentang karakter, Pak. Akhlak. Bahkan Nabi Muhammad itu diutus itu bukan untuk mencerdaskan orang Arab, tetapi diutamima makarimal akhlak. Akhlak, etika, sopan santun itu yang paling penting Pak. Nah, akhlak ini dibagi dua. Silakan lanjut ya. Iya. Yang pertama itu akhlak bidang moral. Moral yang pertama itu iman takwanya. Anak-anak ini Bapak sudah dicekoi, diberi sangu tentang keimanan dan ketakwaan. Akidah Pak. Akidah ini kalau tidak kuat, jangankan nanti 25 tahun yang akan datang, sekarang aja sudah godaannya begitu luar biasa Bapak. Begitu luar biasa. Kalau anak ini tidak punya keimanan dan ketakwaan yang kokoh, akidah Allahnya tidak kuat, maka anak ini cepat rapuh Pak. Rapuh. Nanti kalau sudah rapuh, kena masalah sedikit, nanti ketemu temannya WA, medsos, Instagram, Facebook, kumpul sama-sama temannya yang gak karu-karuan, rapuh, jadi anak berandalan gak karu-karuan. Maka di SMP ini saya yakin sudah diajarkan tentang keimanan dan ketakwaan yang begitu mendalam, sehingga suatu saat ada goncangan-goncangan hidup ini dia tidak goyah Pak. Saya beri contoh nak ya, mungkin di Mios itu tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat ya. Anak-anak seusia kamu itu sudah banyak yang dicekoi tentang misalnya narkoba ya. Narkoba itu sudah merajalela luar biasa. Tidak hanya anak SMP, anak TK, SMP, SMA sampai pejabat kena semua. Begitu masalah sedikit sudah pusing. Bukan Allah menjadi taruhannya, bukan Allah menjadi harapannya, tetapi narkoba larinya. Apa akibatnya? Habis Pak. Jadi kalau Bapak Ibu di belakang itu kalau jenengan punya anak yang begini-begini bersyukur lah ya. Kalau sampai sudah digoda anak yang sudah kena narkoba, pergaulan bebas, perzinaan, hamil di luar nikah, yang sekarang itu sudah buka-bukaan. Kalau buka YouTube, gitu Masya Allah, udah ngeril Pak ya. Dan itu sudah nyantap keluarga-keluarga hebat ya. Saya pernah cerita itu, anaknya Umay Rama, namanya Ridho. Umay Rama itu aja kurang apa ya, kurang kaya, kurang masyhur, hancur kan ya. Dia 3 kali masuk penjara karena narkoba ya. Anak dan mantunya Elvi Sukaisi. Kemarin ada Nia Ramadhani ya. Kok kenal semua artis-artis. Saya kan artis nah ya. Nah ya. Ternyata nak, uang, jabatan bukan menjamin kebahagiaan seseorang. Kurang apa itu? Uang segalanya ada, semua orang ada. Kehormatan ada. Tetapi dia kok narkoba ya. Nia Ramadhani pernah ya mendengar ya, artis yang kawin dengan anaknya bos Lumpur Lapindo itu ya, yang itu mungkin orang terkaya di Indonesia ya.
kalau memberi makan orang se-Kabupaten Sidoarjo bisa itu ya kan ya. Tapi dia masuk penjara karena ya itu karena hatinya kosong. Hatinya kosong, hatinya hampa. Ternyata ketakwaan, keimanan itu menjadi pondasi segalanya sebelum kamu melangkah itu. Oleh karena itu di sekolah Muhammadiyah itu ada ismuba ya, ada pelajaran apa? Ismuba, al-Islam dan kemuhammadiyahan, ya kan? Kamu diajari bagaimana bertauhid ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman itu dikuatkan dulu, gitu ya. Kalau itu sudah kuat, kamu nanti hidup di Jakarta, mungkin di luar negeri, di mana ada godaan tidak akan tergoyah kamu, tidak akan tergoyah. Tapi kalau keimanan dan ketakwaan ini sudah rapuh, maka jangan harap kau bisa, ya kamu profesor, kamu dokter. Dokter bisa masuk ya, masuk penjara karena dokternya tidak beriman. Jadi semua dasar itu harus keimanan ya. Jadi Allah itu nomor satu ya. Jadi nanti kalau kamu sedih itu, kamu jangan, Pak mau aja wisata kemana? Ke Bali. Kamu setelah dari Bali, mungkin di Bali senang kamu, tapi pulang ke Bali sumpek lagi kamu. Tapi kalau kamu sumpek, kamu ada masalah, kamu kemudian ambil air wudhu, kemudian ya sholat malam, ya yang suka sholat malam siapa ini? Katanya Pak Kepala tadi ya, jangan lupakan sholat ya, 5 waktu. Ada ya Anda ya? Kamu nanti mungkin di mana-mana, nak. Saya yakin ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri, ada di mana ya. Jangan lupakan sholat itu, karena sholat itu bagian terpenting dari komunikasi kepada Allah. Sedih Allah, sedih Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah kecil, pacar kecil, ada ditinggal pacar, terus malah bunuh diri. Ya tepuk tangan untuk wanita Miosi ini ya kan. Ya kalau gini kan insya Allah wanitanya solihah semua ya kan. Cantik tapi tidak solihah. Ente-ente dunia sampean ya. Habis uang saya ya. Jadi yang pertama moralnya adalah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua jujur. Jujur ini megang peran terpenting kalau kamu ingin jadi orang yang dipercaya orang, amanah, jujur, bisa dipercaya. Nomor wahid gitu kan ya. Jadi nanti kalau kamu misalnya suatu saat di jalan atau ada uang ya, uang jatuh 100.000 itu bukan milik saya kembalikan, saya mungkin saya laporkan dan bukan milik saya. Yang penting saya tidak akan makan yang bukan hak saya. Hormat pada orang tua dan guru. Yang pertama orang tua dulu. Nah, suatu saat itu ada cerita tentang anak yang durhaka ini ya. Ada anak ini lahir buta. Betapa hebatnya, betapa sayangnya, betapa kata dokter, ibu, anak ini bisa melihat kalau ada donor mata. Dan donor mata itu yang paling hebat itu, paling bagus itu adalah dari ibunya sendiri. Bagaimana ibu? Apakah ibu siap mendonorkan matanya kepada anak yang baru lahir ini? Apa jawabnya? Kalau kamu jadi ibu gimana? Enak aja babah dek picuk-picuk dewean begitu kan ya. Tapi ibu ini tidak Pak. Dilepaskan, dioperasi matanya, diberikan pada anaknya. Anaknya melek, ibunya buta. Luar biasa. Kisah ini terjadi di Indonesia ya. Suatu saat sampai besar anak itu SD, SMP sampai suatu saat singkat cerita wisuda. Ketika wisuda, tapi wisuda sarjana, itu dia sudah punya pacar. Biasanya wisuda sarjana itu biasanya ya mertua atau orang tua atau ngejak calon istrinya. Istrinya diajak. Tapi ibunya tidak jadi undangannya untuk orang tua justru diberikan kepada calonnya, pasarnya, iya kan? Pacarnya, tidak kepada ibunya. Nah, tapi ibunya nekat. Dia mendengar itu anaknya hari ini di wisuda di universitas di Jawa Barat sana. Kemudian ibunya datang. Karena ada ya buta, kemudian dia angkot terus itu ya. Dan dia mendengar satu persatu wisuda ini dipanggil kan ya. Dan anaknya itu termasuk nilainya terbaik ya, nilai terbaik. Begitu turun, ibu itu senyum bahagia dia. Tapi tiba-tiba begitu keluar dari ibunya itu menunggu di halaman, karena tidak dapat undangan kan ya, jadi di halaman aulanya perguruan tinggi itu ya kan. Loh, sang pacar itu mengatakan, loh ibumu kok datang?
kaget juga ya. Terus anak itu marah. Wis, saya tidak mau mendekat ibumu. Kalau kamu mendekat ibumu, saya tidak mau bareng sama kamu. Jadi ini si wisudawan ini tidak mau menemui ibunya. Ibunya tetap senyum, Pak. Tetap, udah. Nah, aku sudah ikhlas. Aku hari ini sudah bangga, sudah bahagia karena bisa mengantarkan kamu itu bisa masuk jadi sarjana. Mudah-mudahan kamu bahagia nak di kemudian hari. Itu doa ibu nak. Ndak ono sing ibu itu, oh matai oi gak ono ngono ya. Itu ibu yang hebat, terus dia mendoakan begitu. Nah, masya Allah. Nah. Terus anaknya karena anaknya tidak mau mendekat ya, foto-foto dengan ibunya, ndak mau. Akhirnya ibu ini ke pinggir jalan, itu naik angkot ya. Kalau sini naik angkot begitu, ketika menyeberang jalan itu nak kecelakaan ya. Kecelakaan kemudian dan meninggal dunia. Kemudian diangkut polisi, dirawat, dibawa ke divisum di rumah sakit. Setelah di rumah sakit itu dibawa ke rumah. Di rumah nak itu kan ada mau dimandikan, di macam-macam itu. Ibu tadi ketika wisuda tadi bawa tas itu ya. Nah, keluarganya itu membuka tasnya itu isinya apa nak? Isinya itu pesan kepada anaknya bahwa mata yang kamu nikmati sekarang itu adalah mata saya. Demi kau anakku, aku rela mendonorkan mata ini kepada kamu dan kamu bisa melek walaupun saya buta. Adakah orang tua yang seperti itu? Masya Allah. Dan apa balasan anak durhaka ini? Ya Allah, luar biasa anak itu durhaka sekali sehingga begitu ibunya meninggal terus akhirnya apa? Ketika dibacakan oleh polisi karena polisinya itu kan ada TKP macam ya karena kecelakaan anak ya itu ada dibacakan dan anaknya kemudian nangis minta maaf. Itu namanya penyesalan di kemudian hari sudah terlambat ya. Minta maaf buat apa? Ketika masih hidup kamu menyepelekan kamu ya kan. Padahal perjuangan ibu ya pengorbanan seorang ibu sampai matanya itu dikorbankan tapi balasan anak itu kurang mengena sehingga apa nak orang tua yang di belakang kamu itu orang tua hebat apapun keadaannya dia miskin dia kaya dia pejabat dia jelek dia cantik dia ganteng dia orang-orang hebat itu ya. Oleh karena itu pesan saya hari ini jangan kau sia-siakan mereka, jangan kau hinakan mereka dengan perbuatanmu yang tercela, jangan kau durhaka pada dia. Apapun titahnya turuti kalau kamu ingin hidup mulia. Nah, hari ini apapun terjadi, kalau perlu kamu pernah merasakan diperintah, kamu bangkang. Kalau perlu nanti salaman sungkem kamu nangislah pada ibu di sini atau di rumah ya. Ibu maafkanlah saya pernah begini. Tidak harus menunggu hari raya nanti, hari ini. Karena saya yakin kamu pernah menyakiti ibu ya kan ya? Pernah ya? Pernah menyakiti ya, disuruh bangun sholat tapi tidak mau sholat ya? Disuruh sekolah malah HP-an ya? Disuruh belanja tapi kamu HP-an terus ya? Betul ya? Betul ya? Nanti kamu minta maaf dan ampunan ibumu itu akan menjadi pencerahan bagimu ya. Pesan Pak Muflik ini, pokoknya jangan kau pernah menyakiti itu ya. Taati mereka, hormati mereka. Karena mereka itu orang-orang yang hebat, orang hebat. Kalau kamu ingin hidup bahagia atau sukses ibumu, jangan kau pernah menyerah. Ya, masa depanmu masih jauh, orang tuamu masih ada semua, pemberi semangat yang hebat. Oleh karena itu, yang pertama yang kau lakukan setelah ini, kamu harus merancang masa depan ke SMA. Jangan ya hanya puas di SMP ini ya kan ya. Dan jangan lupa selalu minta doa restu orang tua dan guru-gurumu ya. Saya yakin kamu ini sudah mendaftar semua kan ya. Ada enggak yang sudah mendaftar di Semamda yang sekolahnya Pak R6 ada ya? Berapa yang kata? Yang masuk Semamda? 1, 2, 3, 4 ya. Yang masuk SMA SMK Muhammadiyah ada ya? Oh di taman dia. Ya kalau tidak biasanya gini ya, kalau tidak diterima di negeri baru ke Muhammadiyah itu gila lah. Yang penting cari sekolah yang agamanya kuat. Karena kamu itu sudah dididik agama yang kuat. Kemudian terakhir lanjut ya. Ini sebentar lagi selesai. Nah ini
Ini nanti ini yang kamu harus berpikir kritis, kreatif, inovatif, ini nanti pada kuliah selanjutnya aja ya. Yang penting saya bahagia, saya bangga, kalian hari di wisuda tampak ganteng-ganteng, cantik-cantik, calon pemimpin masa depan. Kalau boleh ya, kalau alumni MIOSI calon pemimpin masa depan siap? Kamu begini ya. Ayo ya, yang putra-putri ya. Alumni MIOSI calon pemimpin masa depan, ngerti ya? Calon pemimpin masa depan. Ayo. Alumni MIOSI calon CPNS ya, boleh CPNS ya. Ayo CPNS. Alumni MIOSI CPNS itu calon penghuni negeri surga. Betul ya, ingin ke surga semua? Oleh karena itu mari kita berdoa. Doanya siapa Pak? Oh ada doa sendiri. Calon penghuni negeri surga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda Purnawiyata Angkatan Ketiga SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Mahyudin Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo nomor 103/4.4.AU/A/2022 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah mengikuti ujian sekolah serta lulus dari SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo pada tahun ajaran 2021-2022. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 15 Juni 2022, Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo Muhammad Mugir SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Muhammad Abdul Zak An-Nafi. Ananda Muhammad Alvin Ni'am. Ananda Ahmad Habibi Firdaus. Ananda Al-Arsi Nezar Familza.
Ananda Ardi Wilaga Rawindra Rahmadani. Ananda Sainaduta Arianto. Ananda Dimas Apta Ramadan. Ananda Fajril Putra Hananto. Ananda Faral Maheswara. Ananda Firman Aldo Saputra. Ananda Kelly Nuzul Kornain. Ananda Helmi Rafif Kalia Putra. Ananda Hilmi Izzuddin Pradana. Ananda Mas Muhammad Rafif. Ananda Muhammad Abi Putra Priyadi.
Muhammad Atala Fikri. Ananda Muhammad Emirkan Darwin. Ananda Muhammad Fadlin Ridho. Ananda Muhammad Mahardika Kausar Akbar. Ananda Naufal Nismaraneng Tias Mardi. Nana Nizar Arif Hendianto. Ananda Sangaji Haryo Sekti Yudono. Ananda Yusril Hafid Arifuddin. Ananda Zuyin Yazidinul Haq. Ananda Nashifa Salihah Nugroho. Ananda Nafisa Salihah Nugroho.
Ananda Nabila Ratnaduhita Putri Kuswanto. Ananda Sabrina Zahira Alia Rahman. Ananda Bulan Wahyu Rizky Lila. Ananda Andin Azra Kamila. Ananda Andina Yunur Prima Aisyah. Ananda Anggun Ariolanda. Ananda Aulia Nur Rahmadina. Ananda Azra Kam Asyafa. Ananda Chelsea Kreslinda Tafin. Ananda Cindy Zailda Putri. Ananda Claudia Natasha Maharani.
Ananda Edria Ega Alesha. Ananda Felicia Sagira Havita Putri. Ananda Ideli Nelly Yumna Abdillah. Ananda Medina Purli Ayu Larasati. Ananda Nadia Lintang Palupi. Ananda Natasha Dewi Pramesti. Ananda Natasha Nanda Prakasa. Ananda Nindita Kusuma Prastiwi. Ananda Kisma Nurahia Hidayati. Ananda Ratna Ardianti. Ananda Safira Marta Azara. Ananda Saidatul Abadiyah.
Ananda Sofwa Rahayu Putri Nugroho. Ananda Sofia Fatimatus Zahra. Ananda Dara Teris Letizia. Ananda Nuha Hamida. Prestasi akademik terbaik pertama, Ananda Nashifa Salihah Nugroho. Prestasi akademik terbaik kedua, Ananda Nafisa Salihah Nugroho. Tahfidz Quran terbaik, Ananda Nabila Ratnaduhita Putri Kuswanto. Tahfidz Hadis terbaik, Ananda Muhammad Adam Andika Rama. Andika Pratama. Special Award, Ananda Muhammad Abdur Rozak An-Nafi. Acara selanjutnya yakni ikrar lulusan SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami alumni SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo berikrar. Satu, senantiasa berjuang dan beramal demi tegaknya syariat Islam dimanapun kami berada. Dua, berusaha memenuhi harapan dan cita-cita bagi orang tua dan guru dalam setiap kesempatan dan waktu. Tiga, berupaya dengan sungguh-sungguh
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan demi kemajuan agama, bangsa, dan seluruh umat manusia. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa dimanapun berada, serta senantiasa menjaga nama baik alma mater SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Sekian dari saya. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni persembahan tampilan wisudawati SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo kepada Ananda Sabrina Zahira Alia Rahman dan Bulan Wahyu Rizki Lillah. Dipersilahkan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak dapat lagi diragukan rasa cintanya. Tak lain dan tak bukan adalah orang tua yang kita sayangi. Di sini, aku berdiri bersama banyak orang. Namun, pandanganku terus tertuju pada orang tuaku yang ada di kejauhan sana. Senyuman indah yang tak asing terukir di wajahnya. Orang yang kucintai dan kusayangi, orang tuaku. Mulai terlintas di kepalaku, apa saja yang sudah mereka lakukan untukku selama ini. Mama yang mengandungku selama 9 bulan, mama yang mempertaruhkan nyawanya demi kehidupanku, mama yang terus merawatku penuh dengan kasih sayang hingga aku bisa berdiri di tempat ini. Papa yang terus mendidikku dengan rasa cinta, Papa yang tak lelah untuk terus bersabar atas semua yang kulakukan, Papa yang ikhlas mengeluarkan keringatnya agar aku bisa menikmati kehidupan. Tiada harga yang pantas untuk semua jasa-jasanya. Apa yang harus kulakukan untuk membayar semua itu? Bahkan ucapan terima kasih ini pun tak akan cukup, ditambah dengan semua perilaku burukku. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang pantas disejajarkan dengan kasih sayang kalian itu? Seringkali aku membantah ucapan mereka. Seringkali aku abai dengan perintah mereka. Seringkali aku berdebat dengan mereka. Sampai tak jarang keluar dari mulutku kata-kata yang tak pantas. Namun tak ada sedikit pun dendam yang tersimpan di hati mereka. Mereka tetap tulus menyayangiku di setiap hembusan nafasnya. Namaku pun masih terus disebut dalam doa-doanya. Ya Tuhan, betapa durhakanya aku. Pa, Ma, yang kuberikan saat ini tak akan cukup membalas semua jasa-jasamu. Tetapi, andai kelulusan ini bisa membanggakanmu, maka aku persembahkan padamu. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semua yang kau berikan padaku. Dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku bersumpah akan terus menyayangimu. Hidup dan matiku, bila musim berganti, sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi tersisa untuk dunia, telah aku habiskan. Sisa cintaku hanya untukmu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, telah aku habiskan. Sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan
sisa cintaku hanya untukmu. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Sampaikan sejuta sayangku untuk sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Sampailah kita pada acara penutup, yakni pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah segenap dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berlaku aniaya kepada diri kami. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa talamidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan murid-murid kami
termasuk orang yang ahli ilmu dan ahli berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhair, dan janganlah engkau menjadikan kami dan mereka orang yang senantiasa berbuat dosa dan kemadharatan. Allahumma rzuqna auladan salihin wa banatin salihat ay dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang salih salihah, keturunan-keturunan yang baik. Allahumma rzuqna uluman nafi'ah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan wazi'a, dan rizki yang halal dan luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makanin wa kulli hin. Ya Allah, tolonglah kami dan saudara-saudara muslim yang tertindas di setiap tempat dan setiap waktu. Allahumma akhtim lana bil khairati wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia ini dengan yang baik dan juga nanti di akhirat dengan baik, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah prosesi wisuda Purnawiyata Angkatan Ketiga SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo tahun ajaran 2021-2022. Hadirin sekalian, mengakhiri acara pada hari ini, perkenankanlah kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dari segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi cuita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa pada asmara, mengapa sabda alam dalam jua saatkan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan nata, dan ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Angka-angka aku suka, aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku merepian. Meskipun kidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin
Ali dan Ratna, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, kau kehidupanku, meski kau tak tahu ada aku di hidupmu, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kini cinta pun hadir, melihatmu